Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Om Brother yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi di channel Trackline Official nih. Saat ini kita sedang melakukan proses ganti gasbol R9 H2. Ini full size punya Kawasaki Z2,5. Jadi buat Om Brother yang butuh info kalau cara ganti gasbol buat R9 H2 kayak gimana, tetap ikutin videonya sampai selesai karena ini nanti bakal gua ikutin, videoin step-step pengerjaannya. Oke, dipantau terus. Oke, untuk langkah pertamanya ini kita harus lepas dulu semua ripet yang udah kepasang biar kita bisa buka bagian end cap-nya. Terus nanti setelah dibuka di bagian end cap-nya, kita keluarin si saringannya atau gasbol yang kesisanya kita keluarin. Habis itu kita masukin lagi yang baru. Ya, sesimpel itu. Cuman biasanya kadang-kadang kalau misalkan untuk pemakaian knalpot yang sudah lama, nah ini bagian yang sininya tuh biasanya terlalu mepet. Ada beberapa merek yang bagian itunya tuh keras, kayak misalkan model WRX R9 itu rata-rata keras di bagian ininya. Kenapa? Karena mereka gunain bahan yang lumayan tebal dan super, dia kan ngepresnya kalau nggak salah tuh kan pakai mesin ya, bukan manual. Jadi itu yang bikin pas dibukanya itu agak susah, dan apalagi kalau misalkan baru pertama kali dibuka, nah itu emang rada susah. Jadi akan banyak waktu ya, tapi tenang, pengerjaan untuk yang diketok ini kita nggak akan kenain yang bagian karbonnya ya. Oke, jadi ntar kalau misalkan ini sudah masuk ke step selanjutnya bakal gua videoin lagi. Yang penting enak suaranya. Jadi ini udah keluar nih ya untuk sisa gasbolnya. Nggak bener pegang gatel ya, pokoknya ini udah tinggal sedikit. Jadi ntar kita mau masukin lagi yang baru. Baru full nanti dibikin padat lagi di dalamnya. Jadi kalau misalkan untuk ganti gasbol itu sifatnya, misalkan belinya tadinya suaranya tuh kayak A gitu misalkan, nah terus pas dipakai setelah berapa bulan, setelah berapa tahun, apalagi ini sampai 3 tahun ya, pasti dia ada perubahan nantinya. Nah kalau misalkan dia sudah berubah karakter suaranya atau lebih cempreng atau lebih sember di bagian atasnya, kemungkinan pertamanya adalah gasbolnya sudah minta diganti. Nah kalau misalnya ada yang nanya berapa lama iniannya gantinya, nah itu tergantung pemakaian, jenis motor, dan spek juga masih ngaruh juga. Jadi bisa dibilang kalau untuk ganti gasbol itu, kalau misalkan si gasbolnya emang proper ya, kalau misalkan emang bahan gasbolnya itu proper, itu bisa sampai 6 bulan ke atas. Apalagi kalau racing kayak begini, kalau racing kayak gini mungkin bisa sampai 6 bulan ke atas. Tapi kalau misalkan standar racing atau misalkan bobokan, itu bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Karena karakternya kalau misalkan yang ini biasanya digunain itu lebih sedikit dan tabungnya juga lebih gede. Jadi kalau pas dimasukin dia bisa lebih padat, bisa lebih ketemu daripada di bobokan. Kalau di bobokan kadang-kadang si tabungnya tabung dan si silinserannya itu jaraknya itu terlalu sedikit, terlalu sempit, jadinya gasbol yang masuknya itu juga sedikit kayak gitu ya, seumpamanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk ganti gasbol itu sifatnya perawatan. Sekali lagi, kalau misalkan suaranya sudah berubah dari awal ya, kalau dari awal beli. Kalau misalkan kondisinya belinya second ya, better diganti aja gasbolnya. Atau misalkan mau ngerasain sendiri ya, pasti di atasnya itu suaranya biasanya cempreng kalau sudah RPM tinggi. Bedanya kayak gitu kalau misalkan belinya second. Tapi kalau misalkan beli baru, sifatnya untuk balikin ke suara kayak awal. Tapi kalau misalkan mintanya ganti suara, ganti jenis suara, itu kita akan rekomendasikan ke ganti saringan kayak gitu. Karena saringan yang lubangnya 2 mili atau saringan yang kayak lubangnya 3 mili, saringan setengah, saringan full, bor-boran, 3/4, itu semuanya macam-macam bedanya dan kebutuhannya juga beda-beda. Jadi kalau misalkan emang mau rubah suara, ya itu kita harus proses untuk ganti saringan, bukan ganti gasbol kayak gitu. Bedanya ya kayak gitu ya. Oke, ini saat ini untuk gasbolnya sudah masuk. Untuk gasbol yang dipakai kayak gimana? Kayak gini nih. Ya. Untuk gasbol yang kita pakai, kalau misalkan mau dites dibakar juga, maksudnya yang murah-murah juga dites bakar, tahan-tahan aja kan. Ya. Bisa dilihat dari jenisnya, jenis kerapatannya, terus habis itu nanti bisa dicek sendiri setelah datang ke sini dan setelah
sesuai setelah dipakai sampainya berapa lama, kayak begitu ya. Untuk saat ini prosesnya sedang dipasang kembali. Tadi agak lama di bagian ngebukanya karena setelah 3 tahun ini baru dibuka, jadi agak lama, agak sudah ngepres karena kan namanya bahan stainless dia pasti memuai, dan ini motor juga tadi baru datang. Oke, ini nanti kalau misalkan sudah selesai kita cekin lagi kecanggihan suaranya di motor langsung ya, karena gue tahu R9H2 ini untuk suaranya ya TOP BGT. Oke, ntar kita lanjut. Oke, sudah selesai dan lagi dipasang lagi sama Bang Iwan. Nanti setelah dipasang ini kita dengerin suaranya kayak gimana ya. Buat yang penasaran, tetap ikutin videonya sampai selesai dan jangan lupa di subscribe ya channel ini dan di share juga ke teman-temannya. Oke, let's go. Oke, nih udah kepasang, udah nyala. Coba kita dengerin suaranya. Yo, bismillah. Lebih suaranya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini berarti udah balik lagi. Biasanya tuh kalau misalkan gasbolnya udah minta diganti, di atas itu akan lebih cempreng daripada itu. Jadi bukan dominan di bassnya tapi dominan di cemprengnya ya. Saatnya gue bilang ini motornya sudah bisa dibawa balik. Dan thanks buat yang udah nonton. Sehat-sehat semuanya. Sekali lagi kalau misalkan ada yang mau datang bisa langsung datang aja ke workshop kita, bengkel Knalpot Trackland, atau WhatsApp nomor admin yang ada di bawah. Oke, thank you.